Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku umat Islam. Salah satu kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita bisa kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, dan juga untuk masyarakat kita. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi dakwah, saling menasihati dalam Islam dengan berdakwah. Pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Siswa muslim juga punya kewajiban itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Khairul ummah sering diartikan sebagai sebaik-baiknya umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Banyak dalil, banyak ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban dakwah bagi setiap individu mukmin. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abdullah ibnu Amru an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah. Dari Abdullah bin Amr diturunkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kemudian hal itu juga diteruskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairal ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dakwah. Dakwah menurut arti bahasa dari kata dakwah berasal merupakan masdar kata dasar dari bahasa Arab, yaitu da'iya da'u dakwah, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal-hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i bagi laki-laki dan da'iyah bagi perempuan. Ditinjau dari makna istilah, ada beberapa pengertian dakwah. Salah satunya adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah, dan akhlak Islam. Ada beberapa gambaran di sini tentang panduan menjadi orang-orang yang baik. Salah satunya adalah bagaimana kita membiasakan untuk selalu berdakwah. Banyak metode atau banyak jenis dakwah. Salah satunya adalah dakwah bilisan. Ada juga yang disebut dengan dakwah bilhal, dakwah bilisan atau dengan perkataan, dan dakwah bilhal atau perbuatan. Dakwah cakupannya lebih luas, seluas segala aspek kehidupan setiap manusia. Dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah, tetapi melakukan perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, seperti berpakaian yang menutupi aurat, tidak menyontek saat ujian, berbicara yang baik dan sopan, menghindari berita hoaks, rajin bersilaturahmi. Semua itu sudah bagian dari dakwah. Beberapa metode dakwah sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat
125. Salah satunya adalah dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Hikmah yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian jenis yang kedua adalah mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah di sini diartikan sebagai nasihat yang baik, cara-cara persuasif, damai, dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan juga edukatif, memberikan pengajaran iktibar dan pelajaran hidup. Dakwah mau'izatul hasanah sering kita jumpai di kalangan-kalangan pedesaan. Setiap ada momen-momen kegiatan HBI, sering kita jumpai pengajian akbar. Hal itu salah satu mencerminkan dari jenis dan metode dakwah, yaitu mau'izatul hasanah. Kemudian yang ketiga adalah dakwah bil uswatun hasanah, yaitu dakwah dengan memberikan teladan yang baik. Yang keempat adalah dakwah bil mujadalah, atau diskusi tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dari keempat jenis dakwah ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dari keempat ini yang sangat menyentuh hati adalah dakwah dengan bil uswatun hasanah. Banyak contoh, banyak teladan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa Islam itu damai, memberikan gambaran bahwa Islam itu indah. Islam itu memberikan teladan yang baik dari setiap perbuatan, dari sikap, tingkah laku, ucapan. Hal itu dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi memberikan makan, menyuapi makan kepada pengemis, seorang pengemis tua, buta, Yahudi lagi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan apa yang menjadi haknya, walaupun sang pengemis itu selalu memfitnah beliau. Itulah salah satu gambaran bagaimana Islam itu berkembang dengan luas. Islam berkembang dengan pesat. Islam sampai sekarang selalu ditebarkan dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uswatun hasanahnya, memberikan contoh yang baik bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu damai. Sasaran dan tujuan dakwah salah satunya adalah memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari perilaku baik menjadi terbaik, dari yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga prol mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa syarat dan metode dakwah. Salah satunya adalah dengan kata, perbuatan, sikap, tingkah laku yang benar menjadi teladan atau yang disebut dengan uswatun hasanah. Salah satunya juga adalah paham terhadap objek dakwahnya sehingga tepat dengan sasaran dakwah yang dituju sesuai dengan Quran Surat Ibrahim ayat 4. Hal ini diperkuat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Selain sasaran, ketika kita berdakwah harus ada adab-adabnya.
ada sopan santunnya. Saat berdakwah Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebaik berikut. 1. Lemah lembut. Lemah lembut dalam menjalankan dakwah, disampaikan dengan kata-kata yang halus, tidak kasar. Bermusyawarah dalam segala urusan. Wasyawirhum fil amri, termasuk urusan dakwah melibatkan merangkul berbagai unsur masyarakat. Menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwahnya, menggunakan bahasa sesuai tingkat pemahaman masyarakat atau audiens yang dihadapi. Bagaimana ketika kita menghadapi kaum-kaum yang mungkin di situ kaum pedesaan yang notabene hanya seorang lulusan SD, SMP, nggak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa intelek. Mereka nggak paham. Lapang dada dan sabar, tetap semangat dan tidak berkeluh kesah ketika tidak atau belum diterima, bahkan kalau mendapatkan tantangan, ejekan, cacian maupun hinaan. Itu juga dilakukan, dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berdakwah pada baru ke Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kebulatan tekad, yakni optimis bahwa kebenaran akan membawa kebahagiaan, dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah, karena segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Setelah kita berikhtiar, kita wajib bertawakal kepada Allah. Karena kita bertawakal kepada Allah, itulah orang-orang yang terpilih. Karena Allah suka terhadap orang-orang yang berserah diri. Demikian uraian sedikit tentang materi dakwah. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Akhir qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.